bingkai rahmat berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sejenak penting kebersamaan dalam thalabul ilmi ini. Semoga nuansa Ramadan penuh rahmat berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala ini segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Misbah beserta semua jamaahnya dari jajaran Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan, semuanya Allah berikan berkah, sehat, afiat, ibadah puasa kita dan amaliyah Ramadan kita yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ringkas padat, topik bahasan kita kali ini adalah puasa dan kedewasaan spiritual. Puasa dan kedewasaan spiritual. Kita mengalami hidup, ada masa kanak-kanak, remaja, dewasa. Apa sih yang dimaksud dengan kedewasaan spiritual? Dan apa keterkaitan puasa dengan kedewasaan spiritual? Kita tahu bahwasannya spiritual berasal dari kata spirit dan ritual. Orang-orang tua di usia seperti saya yang terhormat, saudaraku Bapak Subali dan banyak yang mengalaminya. Dulu sebelum ada listrik, lampu kita pakai patromak, betul tidak? Nah, kalau yang sekarang nih anak-anak nggak ngalamin ya. Kalau masang lampu patromak itu biasanya diberi apa itu? Diberi spiritus. Diberi spiritus. Akhirnya itu ada kayak kaos gitu ya, kemudian dipompa, mengembang dia karena ada spiritnya, ada dayanya, mengembang, akhirnya nyala. Tadinya gelap jadi terang. Jadi spirit, daya, spiritus itu yang memberikan sebuah daya, dipompa, menyala, mengembang dia kaos lampunya itu, ya Pak ya. Sambil saya menanti yang sholatnya selesai ya, lagi berjamaah, karena sunnah rasulnya nggak boleh nih saya juga kencang-kencang sedang ada yang sholat. Jangankan ceramah, kita ngaji masih ada yang sholat. Takutnya konsentrasinya, tapi nggak apa-apa ya, sama-sama konsen ya. Nah, spiritual, spirit, daya, ritual, upacara. Ritual, upacara. Upacara dalam artian keberagamaan, peribadatan. Puasa sungguh sangat amat luar biasa menjadikan perilaku orang yang melaksanakan ibadah puasa
akan meningkatkan kedewasaan spiritualnya. Kita semua Allah berikan ada yang namanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ini rata-rata kecerdasan spiritualnya meningkat kalau Ramadan. Kecerdasan intelektualnya kalau siang kayak gini nih agak lemes nih. Ya. Nah, apa contohnya puasa menjadikan seharusnya pelaku daripada ibadah puasa itu berkembang pesat kedewasaan spiritualnya? Ketahuilah bahwasannya dari ibadah puasa yang kita lakukan luar biasa, bukan hanya sekedar sebatas teori. Orang yang berpuasa nggak cukup cuma berteori, tapi dilaksanakan. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, luar biasa kita merasakan bahwasanya oh begini lapar, oh begini haus. Mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, apalagi saat ini terik panas menyengat kita berada di luar, terasa ternyata kalau yang berpuasa menahan dahaga, menahan lapar sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nanti ketika kumandang azan maghrib tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia gak puasa ya. Kira-kira bahagia nggak? Pak, bahagia nggak? Bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Bahagia bisa meneguk air kembali, walau hanya 1 butir, 2 butir korma. Kena batal puasa kita, senang. Bagaimana halnya dengan mereka? Kalau kita merasakan lapar, haus, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari 14 jam kurang lebih, itu pun maghrib kita sudah bisa meneguk air kembali, bisa makan kembali. Mereka-mereka yang berhari-hari tidak jumpa makan minum, seperti apa? Timbul kepekaan sosial, timbul kita merasakan, timbul kedewasaan spiritual. Padahal saat berpuasa tidak ada yang melihat. Seorang diri di dalam kamar, tak ada yang tahu. Andai kita mau makan, andai kita mau minum, belum waktu kumandang azan maghrib tiba, nggak ada yang tahu. Tapi Allah mengetahuinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Padahal tidak ada yang tahu, padahal tidak ada yang melihat, tapi dia yakin saat puasa dapat dia di situ merasakan Allah melihat. Malu walau saya seolah berpura-pura puasa, saya keringkan seolah bibir saya, padahal saya tidak berpuasa. Allah Maha tahu. Artinya orang yang berpuasa merasa senantiasa termonitor
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah dewasa spiritualnya. Bahwasannya ketahuilah apa yang kita fikirkan nantinya apa yang bakal kita ucapkan. Yang kita fikirkan biasanya selain yang kita katakan nanti kita perbuat. Yang kita fikirkan akan kita katakan, akan kita perbuat. Kalau diulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadilah karakter, kepribadian. Orang yang berpuasa selain sumu tasbih, berpuasalah niscaya akan sehat. Orang yang berpuasa diajak berkelahi, diajak berantem, apa kata Rasulullah SAW harus jawab? Inni shaim, aku ini sedang berpuasa. Cakep nggak spiritual seperti itu? Ya, saya melihat sahabat saya Bapak Subali hari ini alhamdulillah milad. Ya, usianya 60 tahun hari ini. Barakallahu fi umrik, berkah ya Pak Subali ya, tapi nampak masih 50 tahun setengah. Alhamdulillah, karena beliau memang di samping ahli kesehatan sangat menjaga kesehatannya, terlebih di dalam bulan suci Ramadan ini nampak cerah wajahnya, padahal saya baru 57 kayak Tuhan saya ya. Baik saudara-saudara sekalian, garis besarnya orang yang dewasa secara spiritual maka pikirannya senantiasa positif. Pikiran yang positif akan membuahkan perkataan yang positif. Perkataan positif pun biasanya perbuatannya cenderung positif. Cukupkah? Tidak. Di samping positive thinking, kita harus punya senantiasa cara berpikir positif, berperasaan pun harus positif. Kita di dalam berpuasa ini luar biasa mendidik kedewasaan spiritual ini, terutama bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dahaga semata, tapi kita jaga 7 lubang yang ada di atas leher kita. Apa itu? 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang pada mulut kita. 2 lubang mata ini harus dipuasakan juga. Jangan sampai melihat sesuatu yang Allah tidak ridho. 2 lubang telinga harus dipuasakan juga. Jangan mendengarkan atau ditambah lagi dengan 1 lubang mulut kita ini gibah, dengarnya yang tidak mengandung manfaat. 2 hidung kita pun demikian. Oleh karenanya dari Ramadan yang kita lakukan ini, hendaknya jangan spiritual kita seperti spiritual anak-anak atau remaja. Menjadilah dewasa dalam arti kesadaran kita meningkat, dalam arti buah dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Kata Imam Al-Ghazali, takwa hurufnya ada 4, ta, qaf, waw, dan ya. Artinya buah dari puasa takwa. Orang yang takwa itu taknya tawadu,
rendah hati, nggak sombong. Kemudian qofnya qanaah, dia terima apa adanya. Wawunya waro, penuh kehati-hatian. Ya-nya yakin. Bukankah orang yang rendah hati berarti bertambah nilai kedewasaan spiritualnya? Orang yang terima ridho atas ketentuan Allah semakin dewasa spiritualnya. Orang yang hidupnya penuh kehati-hatian semakin dewasa spiritualnya. Orang yang mantap, tidak bergeming keyakinannya, senantiasa dia sandarkan kepada Allah. Buktinya saat puasa diniatkan semata karena Allah, semakin dewasa spiritualnya. Dan ciri-ciri orang yang dewasa spiritualnya terdapat lebih jelas di dalam surah Al-Imran ayat 133 dan ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegera menuju ampunan Allah dan surganya. Bukankah pada Ramadan ini man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, siapa yang berpuasa dengan iman mengharap ridha Allah, terhapus segala dosa-dosa yang telah lalu. Bersegera artinya orang yang berpuasa dengan bersegera menuju ampunan Allah, bersegera meningkat kesadaran spiritualnya kepada Allah dan surga. Makna surga di sini adalah kedamaian di hati. Orang yang dewasa spiritualnya cenderung tentram, damai hatinya. Uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh. Surga yang luasnya laksana langit dan bumi. Orang yang dapat surga dunia lapang, lebih luas dari lapang langit dan bumi. Disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa? Ciri orang yang bertakwa yang dewasa spiritualnya. 134 surat Al-Imran, alladzina yunfikuna bis-sarra wad-dharra, yakni orang yang senantiasa memiliki kepedulian menafkahkan hartanya di kala lapang maupun di kala sempit. Itu cirinya. Kita merasakan, oh begini lapar, sensitivitas, kepekaan sosial tinggi orang yang berpuasa itu. Maka cirinya buah dari puasa takwa. Ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Imran 134, alladzina yunfikuna bis-sarra wad-dharra, orang yang menafkahkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit, inginnya membahagiakan sesama, inginnya berbagi. Apa sih beda senang dengan bahagia? Pak, beda senang dengan bahagia sudah tahu belum? Ini tegang semua ini, sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Senang menerima, bahagia memberi. Dapat THR senang, yang diinginkan tercapai senang, yang dicita-citakan terkabul senang. Mendapatkan, menerima sesuatu pemberian senang. Pengennya begini, pengennya begitu, cocok yang diinginkan, senang. Ketika tidak didapat yang diinginkan, nggak senang lagi, resah. Ya, saya inginnya begini, enggak. Kesal, gelisah. Yang diharapkan belum kunjung tiba, kecewa.
Tapi kalau bahagia, dia memberi. Saat memberi bahagia. Bapak ada 5.000, datang nanti sore mampir aja ke masjid mana, belikan makanan, beri, buat takjil tuh ya, buka bersama. Kita lihat dimakan tuh yang kita beri, bahagia kan? Ada orang motornya mogok, kita tolong, kita bantu, kebetulan kita bisa membantunya, bunyi motornya, hidup lagi, terima kasih Pak, bahagia. Artinya kalau bahagia kita memberi, baik dengan harta, baik dengan jiwa, baik dengan ilmu, baik dengan apapun yang kita bisa berikan, niscaya kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadilah seperti mentari, dia memberi tanpa harus harap kembali. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Allah Al-Latif, yang maha lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha arif lagi bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak semua tanpa pilih kasih, diberikan rezeki. Banyak yang tidak sembah Allah, jauh dari Allah, bahkan perbuatannya mengandung murka Allah, tetap saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saja Allah maha pengampun, maha penyayang. Kenapa Allah yang maha memberi, kok kita tidak mau tiru sifat-sifat Allah? Rahman Rahimnya, kasih sayangnya, Al-Wahhabnya, maha memberinya, Al-Wasi, maha luasnya, Al-Afu, maha pemaafnya, Al-Hakam, maha arif bijaksananya, Al-Adil, maha adilnya, As-Sabur, maha sabarnya. Ini semua banyak diperoleh dari nilai-nilai ibadah, hikmah puasa, menambah kedewasaan spiritual. Kesimpulannya, kedewasaan spiritual adalah saat berpuasa kita mendapatkan butiran hikmah, meniru, menteladani sifat-sifat Allah, Rahman Rahimnya, Al-Wahhabnya, kasih sayangnya, pemaafnya. Karenanya dalam surat Al-Imran 134 tadi, orang yang bertakwa dari buah puasa itu, dia senantiasa menafkahkan hartanya di kala lapang maupun sempit. Dan yang kedua, wal kaziminal ghaiz, dia mampu menahan amarahnya. Ciri orang yang dewasa spiritualnya, dia memiliki pengendalian emosional yang tangguh. Wal afina anin nas, dan dia mau memberikan maaf sesama manusia. Allah saja, orang yang memiliki dosa sejagat raya, kalau napasnya belum sampai kerongkongan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, suka orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Maka kita memiliki jiwa al-afu, pemaaf. Semoga senantiasa rahmat berkah ridhonya menghiasi kita. Anda diperkenankan 5 menit, boleh ada satu yang bertanya. Kalau tidak, saya simpulkan dan langsung kita tutup dengan doa. Demikian intinya. Jadilah kita insan-insan yang memiliki kedewasaan spiritual, spirit bagian terdalam daripada diri kita. Jangan jadikan pikiran sebagai panglima dalam diri kita. Jangan jadikan emosional nafsu sebagai panglima dalam diri kita. Jadikan panglima diri kita adalah hati kita, hati yang terhias dengan nilai-nilai ibadah. Puasa ini menjadikan kelembutan hati, ketambahan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meningkat spiritualitas kita. Jadikanlah spiritualitas yang pusatnya dalam kalbu kita menjadi panglima dalam diri kita. Akal pikiran kita jadikan sebagai pembantu yang setia. Jangan dibalik dalam hidup ini, akal pikiran jadi panglima, bekerja sama dengan nafsu, hati dikendalikan,
alamat yang terjadi adalah kecelakaan spiritual. Maka jangan sampai nanti capek-capek kita berpuasa seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illa ju' walatas. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus semata saja. Jangan sampai demikian. Semoga usai kita melaksanakan ibadah Ramadan, puasa, tarawih, tadarus Quran dan amalia-amalia yang lainnya, infak, sedekah, zakat mal, zakat fitrah, kembali nanti ayyam ma'dudat sesuai waktu yang ditentukan menggapai kita pribadi yang takwa. Dilanjutkan dalam ayat 185-nya surat Al-Baqarah, selain menjadi orang yang takwa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bilangannya selesai nanti bisa 29 hari, bisa 30 hari, maka setelah walitukmilul iddah walitukabbirullah, besarkan, agungkan Allah ala ma hadakum, atas hidayah kemudahan kita bisa berpuasa ini, wa la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba yang pandai bersyukur, meningkat spiritualnya, kedewasaan spiritual, senantiasa selalu hidupnya terhias syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Meningkat lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Orang yang memperoleh kedamaian, ketenteraman, tenang jiwa raganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan 17 Ramadan ini momentum daripada nuzulul Quran, senantiasa menjadikan Ramadan penuh rahmat, penuh berkah, penuh nuansa maghfirahnya. Kita semua, khususnya di jajaran Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Misbah dan jamaahnya selalu dalam nuansa rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, alhamdulillah Kau takdirkan kembali kami semua jumpa dalam Ramadan Karim. Tanpa terasa sudah memasuki 17 hari kami berpuasa Ramadan. Ya Allah, ini karunia besar dari-Mu ya Allah. Beri senantiasa ya Allah hari-hari yang kami lalui ini ya Allah penuh limpahan rahmat berkah ridha-Mu. Allahumma innaka afuwun karim yuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, Maha mengampuni segala hilaf salah dosa-dosa ya Allah. Suka senang terhadap hamba yang mohon ampun maaf kepadamu. Maafkan kami semua ya Allah. Angkat derajat kami, mudahkan segala urusan kami, dewasakan spiritual kami ya Allah. Kami merasakan takarrub mendekat kepadamu ya Allah. Satu saat ajal tiba, kembali kepadamu ya Allah. Jadikan semua kami hamba-hambamu yang fitrah bersih suci, kembali kepadamu husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati sayangi kami semua dari sisi-Mu ya Allah. Jadikan segala hidup dan kehidupan kami, urusan kami bimbing dalam petunjuk-Mu. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, terima puasa kami, terima ibadah-ibadah amal yang Ramadan kami ya Allah. Beri agar kami dapat menyempurnakan hari demi hari ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mencapai Idul Fitri dalam bingkai kasih sayang-Mu. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.